Saudara-saudara sekalian, hari Sabtu yang lalu kita kembali lagi dunia penerbangan Indonesia mengalami musibah. Ya. Saya yakin keluarga besar pencinta penerbangan di Indonesia, bahkan seluruh warga Indonesia tentunya turut berduka dengan musibah ini. Nah, kalau kita berbicara tentang kecelakaan pesawat terbang, apalagi kecelakaan seperti Sriwijaya Airline yang total loss, ya, tidak ada yang selamat, maka sebenarnya kita tidak akan pernah tahu apa yang menjadi penyebab kecelakaan itu. Kita tidak akan pernah tahu sampai kepada nanti setelah KNKT selesai melakukan investigasinya. Itu pun hasil KNKT itu selalu dimulai dengan kata-kata the most probable cause, yaitu A, B, C, D. Dan dalam bahasa yang standar juga dikatakan di sana karena kecelakaan pesawat terbang itu tidak pernah penyebabnya satu, tidak pernah penyebab tunggal. Jadi kalau most probable cause dibilang katakan satu ini berkontribusi dan sebagainya. Dan ini kemudian diikuti dengan rekomendasi kepada institusi yang terkait untuk menjadi perhatian. Dan hasil dari KNKT ini memang bertujuan agar kecelakaan pesawat terbang dengan penyebab yang sama itu tidak terulang kembali. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang penerbangan, kalau kita berbicara tentang aviation, kita memang berbicara tentang hal yang sangat international, ya, sangat internasional sifatnya. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebelum melanjutkan soal KNKT tadi. Semua negara anggota PBB, semua negara anggota United Nations Organization, dia menjadi automatically menjadi member state, dan bahkan beberapa terminologi mengatakan bukan hanya member state tetapi contracting state dari International Civil Aviation Organization, ICAO. ICAO inilah sebenarnya yang mengelola Global Air Transportation System. Global Air Transportation System. Jadi kalau kita berbicara tentang penerbangan di Indonesia civil commercial, dia merupakan subsistem dari sistem Global Air Transportation. Nah, ICAO memerintahkan kepada semua negara anggota untuk minimal menunjuk dua institusi. Yang pertama mewakili pemerintah masing-masing yang berperan sebagai National Aviation Authority atau Otoritas Penerbangan Nasional. Dan yang kedua adalah sebuah institusi resmi ditunjuk pemerintah yang tugasnya adalah menyelidiki apabila terjadi kecelakaan pesawat terbang, menyelidiki penyebab kecelakaan pesawat. Di Amerika namanya NTSB, National Transportation Safety Board. Dan di Indonesia kita kenal KNKT, Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Kembali tadi, itu sebabnya Komite Nasional Keselamatan Transportasi bertugas menyelidiki penyebab kecelakaan pesawat terbang, dan kemudian hasilnya itu akan didistribusikan kepada seluruh institusi yang terkait, ya, termasuk ke ICAO, ke pabrik pesawat terbang, ke otoritas penerbangan negara lain. Intinya adalah final result dari investigasi KNKT itu dapat digunakan oleh seluruh otoritas penerbangan di seluruh dunia, yang dapat digunakan sebagai the lesson learned, ya. Lebih jauh lagi dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan pesawat terbang yang penyebabnya sama. Jadi misinya adalah menyelamatkan nyawa umat manusia, para pengguna sistem transportasi udara global. Ya. Jadi itu kenapa mesti KNKT. Kemudian KNKT ini bekerja secara profesional dan juga tunduk pada aturan-aturan baku yang dikeluarkan oleh ICAO.
Misalnya saja, yang berhak untuk membaca black box itu adalah National Transportation Safety Board atau KNKT di Indonesia. Mereka yang berhak. Itu sebabnya maka hasil yang paling dapat dipercaya dan hasil yang mempunyai legal standard itu adalah KNKT. Karena KNKT lah yang punya akses untuk itu. Kembali kepada kecelakaan pesawat terbang, yang saya utarakan tadi bahwa kecelakaan pesawat terbang yang total loss dan semua tidak ada yang selamat, kita tidak akan pernah mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Nah, syukur-syukur black box bisa ditemukan dan bisa dibaca dan bisa dianalisis, dan hasil dari pembacaan black box itu akan dikonfrontir dengan data-data awal yang sudah dikumpulkan oleh KNKT. Kemudian disidangkanlah sebuah diskusi terbuka dengan stakeholder, dengan otoritas penerbangan nasional, dengan operator, dengan pabrik pesawat, dengan para ahli teknisi, para pilot senior, dan semuanya itu akan mendiskusikan untuk bagaimana menyelaraskan apa yang dibaca di black box dengan data-data awal yang diperoleh. Data-data awal itu misalnya dari logbook, dari catatan-catatan pilot, catatan-catatan teknisi dan sebagainya, di cross check. Oh, ternyata memang itu, sehingga sampailah kepada final result. KNKT memiliki beberapa mekanisme dalam mempublikasi hasilnya itu. Yang pertama, nanti akan dikeluarkan preliminary report. Jadi laporan awal hasil penyelidikan itu akan dipublikasikan, diumumkan. Kemudian di pertengahan, apabila ada progres yang diperlukan untuk diketahui masyarakat, itu juga akan diumumkan. Dan yang pasti pada akhirnya akan diumumkan final result. Itu tadi, final result itu tadi akan berwujud the most probable cause of the aircraft accident Sriwijaya flight number SG1A2. Yang pertama, ini berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan. Yang kedua, ini yang berkontribusi. Jadi beberapa penggal-penggal berkontribusi itu yang terkumpul menjadi satu, yang menjadi sebuah kesimpulan. Ini sebenarnya yang menjadi penyebab. Sekali lagi, akan diikuti oleh rekomendasi. Rekomendasi ini berkait dengan hal-hal yang disebutkan sebagai berkontribusi terjadinya kecelakaan pesawat terbang. Nah, hasil inilah yang diharapkan dapat mencegah kecelakaan pesawat terbang dengan penyebab yang sama. Itu mekanisme standar di seluruh dunia. Semua negara-negara anggota PBB, semua negara-negara anggota ICAO atau member state atau contracting state dari International Civil Aviation Organization. Jadi dalam hal kecelakaan pesawat terbang, tolong kita jangan berspekulasi. Boleh kita menganalisis data-data dan informasi dari media dan sebagainya, boleh saja, dan itu akan dikategorikan sebagai data awal, dan KNKT akan merasa senang untuk menerima itu sebagai rujukan, nanti mungkin akan berguna. Tetapi jangan jump to conclusion, ya, jangan melompat langsung ke kesimpulan. Ya. Kalau sering melompat nanti bisa jatuh. Ya. Jadi dalam hal ini sekali lagi, please don't jump to conclusion. Karena the conclusion itu akan dicapai setelah membaca black box. Setelah mendiskusikannya dengan para expertise, setelah merumuskannya dengan tim perumus, jadilah formula yang namanya final result. Jadi itu saudara-saudara sekalian. Jadi kita turut prihatin, berduka cita yang mendalam. Kejadian hari Sabtu kemarin, Sriwijaya Air 737 seri 500 yang mengalami musibah. Nah, berikutnya adalah mari kita melihat selayang pandang atau dunia penerbangan Indonesia. Ini perlu kita renungkan, ya, karena sudah banyak sekarang tulisan-tulisan beredar yang mengatakan bahwa Indonesia adalah wilayah yang paling banyak memakan korban dalam kecelakaan pesawat terbang.
tentunya ada formula-formula ya. Ada yang dikatakan 10 tahun terakhir, 20 tahun terakhir dan lain sebagainya. Dan ini masuk akal ya, masuk akal penilaian-penilaian seperti ini. Mengapa? Karena pada tahun 2007 ya, kita pernah mengalami negara Indonesia sebagai sebuah negara itu di downgrade oleh FAA, Federal Aviation Administration. Di downgrade masuk ke dalam kelompok negara-negara kategori 2. Tadinya kita kategori 1. Apa kategori 1, kategori 2? Kategori 1 adalah kelompok negara-negara yang comply dengan International Civil Aviation Safety Standard, yang memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan internasional. Sedangkan kategori 2 adalah negara-negara yang not comply, ya, tidak memenuhi persyaratan, not meet the requirement of International Aviation Safety Regulation. Tadi saya sudah katakan bahwa penerbangan itu adalah internasional, jadi dia tunduk kepada regulasi internasional. Antara lain itu tadi International Aviation Safety Regulation. Nah, 2007 sampai 2017 ya, mungkin awal 2018 kita berhasil, setelah bekerja keras kita berhasil kembali ke kategori 1. Bahkan audit ICAO terakhir menilai bahwa Indonesia aviation safety level dari Indonesia itu above global average. Jadi suatu achievement yang menggembirakan sebenarnya. Jadi sejak 2007 kita di downgrade karena begitu banyak kecelakaan-kecelakaan terjadi. Dan kalau kita mau jujur dan kalau kita mau merenungkan diri sendiri, banyak kecelakaan dan sebagian besar kecelakaan itu terjadi karena kelalaian dan kecerobohan kita, karena kurangnya pengawasan yang dikerjakan, yang dilakukan pada penerbangan itu. Dan itu masuk akal karena dari finding ICAO pada sebelum tahun 2007 itu ditemukan bahwa memang kita kekurangan para inspektor penerbangan, dan itu permasalahan besar. Dan juga antara lain ditemukan bahwa gajinya inspektor penerbangan di Indonesia itu kecil sekali dan tidak masuk akal mereka. Karena apa? Karena memang mengikuti PGPN kan, peraturan gaji pegawai negeri. Nah, ini juga menjadi kesulitan karena pada waktu itu setelah diusulkan untuk dinaikkan agak sulit karena dia pegawai negeri. Nah, apakah hal-hal ini sudah diatasi ya? Jumlahnya kurang, kualitasnya juga kurang, dan juga remunerasinya, gajinya, paymentnya itu tidak memadai sebagai seorang inspektor. Itu permasalahan besar ya waktu itu. Nah, kalau sekarang kita hendak melihat ke dalam untuk melakukan introspeksi, adalah ini momentum yang paling bagus. Karena sekarang ini di tengah pandemi, di mana air traffic itu sangat down, sangat menurun banyak dan sangat sedikit, inilah waktu yang tepat kita untuk berkonsolidasi. Di mana sih sebenarnya, apa-apa sih yang sebenarnya yang kita kurang ya, dan kita memiliki ya. Ini adalah the golden time bagi national aviation di Indonesia untuk restructuring, untuk consolidation, untuk menyempurnakan kembali kekurangan-kekurangannya. Momentum musibah yang terjadi ini seyogianya kita sama-sama kemudian introspeksi dan melihat kekurangan masing-masing dan mencari di mana jalan keluar agar dunia penerbangan kita ini benar-benar bisa sejajar dengan global standard. Tadi saya sudah sampaikan mengenai bahwa national aviation di Indonesia itu adalah subsistem dari Global Air Transportation System. Apa sih artinya ini? Ini mengandung makna yang sangat besar. Ya, andai kita terjadi kecelakaan yang banyak, andai kata kita mengalami kekurangan inspektor, kita mengalami kekurangan ini gitu, itu tidak menjadi alasan. Dan the show must go on. Kita harus tetap menyelenggarakan karena kita subsistem. Risikonya adalah nanti orang-orang dari luar yang datang membantu kita.
Jadi posisi-posisi kunci itu akan diisi oleh orang asing nanti. Dan kita tetap bergiat tapi di bagian yang pesuruh-pesuruh aja, yang di bawah-bawah itu aja. Ini adalah tantangan terbesar kita, ya. Education and training di bidang aviation benar-benar harus kita tingkatkan. Mulai dari sekarang kita harus memberikan perhatian yang besar pada education and training dan juga pada pengelolaan sistem penerbangan nasional secara keseluruhan. Mengapa demikian? Karena harus diingat bahwa aviation, ya, penerbangan itu melekat kepada teknologi. Teknologi mempunyai culture-nya sendiri, ya. Tidak ada di dalam satu kegiatan yang mengoperasikan alat-alat produk dari teknologi yang bisa bekerja seenaknya, nggak bisa. Dia terikat keras dengan aturan, manual, prosedur, checklist dan sebagainya. Dan itu no compromise, ya, tidak bisa dikompromikan. Artinya adalah diperlukan disiplin yang tinggi, ya. Dan disiplin yang tinggi itu tidak mudah dan tidak mungkin disiplin tinggi yang harus keluar dari sendiri-sendiri, harus merupakan refleksi dari self disiplin, itu sangat mustahil tanpa adanya close monitoring, close continuous monitoring, tanpa adanya pengawasan melekat yang terus-menerus. Dan ini pun masih kurang apabila tidak ada tindakan efek jera apabila terjadi pelanggaran terhadap regulasi, ketentuan, peraturan, checklist dan lain sebagainya dalam mekanisme sehari-hari, pekerjaan sehari-hari. Jadi ini yang harus kita jadikan perhatian bersama. Nah, itulah saudara-saudara sekalian yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan musibah yang terjadi Sriwijaya Airlines pada hari Sabtu kemarin. Jadi intisarinya adalah dalam terjadinya kecelakaan ini kita tidak perlu menganalisis lebih awal karena kita tidak mempunyai data-data yang cukup untuk menyimpulkan penyebab terjadinya kecelakaan. Berikanlah kesempatan kepada KNKT apabila kita memiliki kesan sendiri atau persepsi sendiri, analisis sendiri, saya pikir itu bagus dan itu bisa disumbangkan ke KNKT sebagai penambah referensi dalam progres dalam proses investigasi yang dilakukan oleh KNKT. Berikutnya kita harus introspeksi terhadap pengembangan dari dunia penerbangan kita yang syarat dengan teknologi yang menuntut disiplin, pengawasan dan tindakan hukum efek jera apabila terjadi kecelakaan. Dan terakhir, kita harus menyadari bahwa penerbangan Indonesia merupakan subsistem dari Global Air Transportation System, sehingga ini adalah gengsinya. Ini adalah dignity, ya, national dignity. Kalau kita tidak mempunyai kemampuan sebagai mengelola penerbangan kita sendiri, itu akan diambil alih oleh negara lain. Mengapa? Karena we are in the position of subsystem of the global air transportation system. Demikian saudara-saudara sekalian, uraian yang ingin saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Nenek moyangku orang pelaut, anak cucuku insan dirgantara. Terima kasih.